Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai plankton dan definisi mengenai zooplankton. Istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor Hansen. Menurut Sulistiawati dan Shahlan, kata plankton berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengembara. Menurut Norgee, plankton adalah organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup melayang di perairan. Kemampuan geraknya sangat terbatas, sehingga organisme tersebut selalu terbawa arus. Kemudian terdapat definisi zooplankton. Zooplankton adalah plankton hewani yang hidupnya mengapung atau melayang di atas air. Zooplankton sebenarnya mempunyai kemampuan bergerak dengan cara berenang, tetapi kekuatan berenang mereka sangat kecil. Pada siang hari, zooplankton bermigrasi ke bawah menuju dasar perairan. Menurut Sumich, migrasi terjadi karena faktor pemangsaan atau grazing, yaitu mendekati fitoplankton sebagai mangsa. Sama halnya menurut Nibaken, gerakan tersebut dimasukkan untuk mencari makanan, yaitu fitoplankton. Menurut Norgee, gerakan zooplankton pada malam hari lebih banyak dilakukan karena adanya variasi makanan, yaitu fitoplanktonnya lebih banyak. Selain itu, kemungkinan karena zooplankton menghindari sinar matahari langsung. Ukurannya berkisar 0,2 sampai 2 mm. Tetapi ada juga yang berukuran besar, misalnya ubur-ubur, yang mempunyai sifat heterotrofik, yakni tidak dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya, sehingga kelangsungan hidupnya sangat bergantung kepada fitoplankton yang menjadi bahan makanannya. Selanjutnya, filum zooplankton. Yang pertama, protozoa. Protozoa dibagi dalam 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Kelas Sporozoa tidak ada yang hidup sebagai plankton, karena semuanya merupakan plankton yang hidup dalam tubuh manusia dan ikan. Flagellata dalam hal ini, zooflagellata yang hidup sebagai plankton. Beberapa flagellata diklasifikasikan sebagai phytoflagellata karena memiliki sedikit pigmen fotosintesis dan makan dengan cara memangsa, maka dimasukkan ke dalam golongan zooplankton. Selanjutnya, Ciliata. Sebagian besar hidup bebas di air tawar, dan hanya ada beberapa golongan yang hidup di air laut, yaitu golongan Titinidae. Ciliata merupakan zooplankton sejati di air tawar. Selanjutnya, Rhizopoda merupakan zooplankton yang penting di air laut maupun air tawar. Zooplankton ini merupakan makanan bagi ikan dan hewan avertebrata. Yang kedua adalah Cnidaria. Cnidaria terdiri dari kelas Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hanya pada kelas Hydrozoa, di mana Hydra juga termasuk dan terdiri dari spesies-spesies berupa ubur-ubur kecil yang hidup sebagai plankton, dikutip dari Sahlan tahun 1982. Bentuk morfologi Cnidaria terkadang sangat rumit walaupun memiliki struktur yang sederhana. Cnidaria memiliki dua lapisan sel, yaitu eksternal dan lapisan internal, yang dipisahkan oleh lapisan gelatin non-seluler yang disebut mesoglea. Yang ketiga adalah Stenopora. Filum Stenopora yang secara taksonomi masih dekat dengan Cnidaria, sebagian besar bersifat planktonik. Semua Stenopora adalah karnivora rakus yang menangkap mangsanya dengan tentakel-tentakel yang lengket atau dengan mulutnya yang sangat lebar. Untuk bergerak dalam air menggunakan deretan-deretan silia yang besar yang disebut stenes, dikutip dari Nibaken tahun 1992. Yang keempat ada Annelida. Annelida ini cukup banyak terdapat sebagai meroplankton di laut. Di perairan air tawar, terdapat jenis Annelida yaitu lintah atau Ordo Hirudinae, dan dapat menjadi parasit pada ikan-ikan yang dipelihara di kolam. Banyak meroplankton dari Annelida ini terdapat di pantai-pantai yang subur, seperti halnya meroplankton dari krustasea. Larva-larva Annelida bernama Trochopore larva. Jika baru keluar dari telur, berbentuk bulat atau oval. Basilia dan mempunyai traktus diges fitus agar di lautan bebas dapat memakan nanoplankton dan detritus yang halus. Dikutip dari Salan tahun 1982. Yang kelima, Arthropoda. Dari film Arthropoda hanya krustasea yang hidup sebagai plankton dan merupakan zooplankton terpenting bagi ikan di perairan air tawar maupun air laut. Krustasea berarti hewan-hewan yang mempunyai sel yang terdiri dari kitin atau kapur yang sukar dicerna. Krustasea dapat dibagi menjadi golongan Entomostracea atau udang-udangan tingkat rendah dan Malacostracea atau udang-udangan tingkat tinggi. Salah satu subkelas krustasea yang penting bagi perairan adalah Cepopeda. Cepopeda adalah krustasea holoplanktonik berukuran kecil yang mendominasi zooplankton di semua laut dan samudra. Yang keenam, moluska. Moluska terdiri dari kelas Gastropoda, Pelecypoda atau biasa disebut bivalvea,
dan cephalopoda. Di perairan air tawar, meroplankton dari gastropoda dan bivalvea tidak begitu berperan penting. Filum moluska biasanya terdiri dari hewan-hewan bentik yang lambat. Yang ketujuh, Echinodermata. Filum Echinodermata hanya larva-larva dari beberapa ordo yang termasuk meroplankton. Ada larva yang berbentuknya seperti larva chordata, sehingga ada anggapan bahwa chordata adalah keturunan Echinodermata. Genus-genus Echinodermata yang larva-larvanya merupakan meroplankton ialah Bipinaria, Brachiolarva, dan Auricularia, yang ada pada waktunya akan mengendap semua pada dasar laut sebagai bental fauna. Yang kedelapan, Chordata. Chordata termasuk dalam ordo Mamalia. Menurut evolusi merupakan keturunan dari spesies-spesies yang hidup sebagai zooplankton dan bentuknya mirip dengan larva-larva Echinodermata. Dari 4 zoofilum dari Chordata hanya ada 2 yang hidup sebagai zooplankton, yaitu Enteropenausta dan Urochordata. Famili, ordo, dan kelas. Yang pertama, filum Protozoa, kelas Masticopora atau Flagellata, subkelas Zoomasticopora, ordo Choanoflagellida, Diaponoica, Monozyga, Stepnoica. Yang kedua, filum Cnidaria, kelas Hydrozoa, ordo Hydroida, Leucartiara, Sarsia, Obelia, ordo Limomedusa, Craspedacus. Yang ketiga, filum Ctenopora, kelas Tentaculata, ordo Pleobracea, dan Velamen. Yang keempat, filum Annelida yang tergolong dalam kelas Polychaeta. Ordo Erantia yaitu Alisiopa, Lepidametria, Poebius, Sagittella, Tomopteris. Yang kelima, ada filum Arthropoda yang tergolong dalam subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, dan ordo Anostrocha yaitu Artemia salina, Lepicodaris rhiniensis, Dapnia pulex. Yang keenam, ada filum Mollusca yang tergolong dalam kelas Gastropoda, subkelas Prosobranchia, dan ordo Mesogastropoda yaitu Atlanta, Carinaria, Hydrobia, Jantina. Yang ketujuh, terdapat filum Echinodermata yang tergolong dalam kelas Holoturoidae, ordo Eniaster, Pelagoturia. Dan yang terakhir ada filum Chordata yang tergolong dalam kelas Appendiculata dan ordo Appendicularia yaitu Fritillaria oikopleura. Selanjutnya, ekologi zooplankton fisika. Yang pertama, suhu. Keadaan temperatur sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan organisme yang hidup di dalamnya. Temperatur lingkungan yang terlampau tinggi akan menyebabkan kemampuan air mengikat oksigen menjadi menurun, sehingga kandungan oksigen dalam air menjadi berkurang. Padahal, kebutuhan organisme terhadap oksigen justru akan semakin meningkat, menurut Afrianto 1988. Temperatur yang ideal perairan yaitu subur di tempat yang beriklim tropis adalah berkisar antara 25 derajat sampai 32 derajat Celcius, menurut Afrianto 1988. Dan yang kedua, cahaya. Sinar matahari merupakan faktor vital yang menentukan baik buruknya perairan. Sinar matahari mendukung pertumbuhan produsen yaitu fitoplankton dan tumbuhan air serta organisme yang bergantung pada kedua hal tersebut. Struktur komunitas danau sangat dipengaruhi oleh penetrasi cahaya dan aktivitas fotosintesis, menurut Smith dan Thomas 2000. Dan selanjutnya, ekologi zooplankton kimia air. Yang pertama, oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk metabolisme dan pernafasan bagi organisme perairan. Pada danau dangkal, yaitu fluktuasi suhunya cepat, jarang ditemukan kondisi anaerobik di bagian bawah perairan. Kondisi aerob mendukung terjadinya proses-proses yang terjadi di substrat dasar seperti nitrifikasi yang merupakan rangkaian siklus hara dalam perairan. Kandungan oksigen terlalu 2 mg per liter dalam perairan sudah cukup untuk mendukung kehidupan biota akuatik. Asalkan perairan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang bersifat racun. Kandungan atau DO optimum bagi kehidupan plankton yaitu lebih dari 6,5 mg per liter, menurut Kristanto 2004. Unsur hara atau nutrien. Nitrat dan fosfat nitrat adalah bentuk utama dari nitrogen di perairan alami yang merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat juga merupakan zat hara terpenting bagi organisme autotrof, menurut Wardana tahun 1995. Unsur karbon diperlukan untuk fotosintesis, sedang unsur nitrogen diperlukan untuk pembentukan protein
dan asam amino. Sedangkan unsur fosfor diperlukan untuk pertumbuhan. Yang keempat, turbiditas atau kekeruhan. Turbiditas atau kekeruhan adalah jumlah dari butir-butir zat yang tergenang dalam air. Kekeruhan yang tinggi akan menurunkan kecerahan perairan serta mengurangi penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam air, sehingga akan membatasi proses fotosintesis dan proses produktivitas perairan. Biologi zooplankton. Zooplankton merupakan organisme akuatik yang dapat ditemukan hampir di seluruh habitat air tawar. Menurut Salters dan Risik tahun 2008, halaman 157. Sebagian besar zooplankton berukuran kecil yaitu kurang dari 1 mm dan tubuhnya relatif transparan. Kelompok terpenting dari zooplankton air tawar dan biasanya ditemukan di hampir seluruh habitat air tawar adalah kelompok larva ikan, Cladocerah, Chapepoda rotifera, dan protozoa. Secara umum, zooplankton yang terdapat di perairan tawar didominasi oleh 4 kelompok besar, di antaranya protozoa, rotifera, Cladocerah, dan Chapepoda. Yang pertama, protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler dan ukuran tubuhnya berukuran mikroskopik, yaitu panjang tubuhnya kurang dari 1 mm. Protozoa memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, proses reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk 2 sel anakan. Ciri-cirinya yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik atau memiliki membran nukleus, hidup soliter atau berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Hidupnya bebas, saprofit atau parasit. Dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Alat geraknya berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Yang kedua adalah rotifera. Rotifera adalah organisme akuatik yang berukuran kecil. Rotifera adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lembut dan bersifat transparan. Menurut Goldman, tahun 1983, halaman 506. Reproduksi rotifera yaitu selain dapat melakukan dengan cara seksual, juga dapat melakukan dengan cara aseksual yang unik. Pada rotifera, reproduksi secara aseksual yaitu dengan partagenosis yang menghasilkan telur tanpa melalui pembuahan. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, anggotanya rata-rata berukuran mikroskopis yaitu 50-500 mikron. Pada ujung arterior atau lobus terdapat sekelompok silia yang tersusun dalam 2 baris. Biasanya terdapat dalam lingkaran yang disebut korona. Yang ketiga, sebagian besar spesies rotifera hidup bebas dan hidupnya singkat. Umumnya hanya 1-2 minggu saja. Beberapa rotifera yang ada merupakan parasit pada vertebrata, terutama pada kelompok Arthropoda dan Annelida. Yang keempat, organ kelamin jantan dan betina terpisah dan reproduksinya dapat secara seksual atau partagenosis. Yang ketiga ada Cladocera. Cladocera tergolong sebagai subkelas dari subfilum Crustacea yang termasuk zooplankton. Cladocera bereproduksi secara partogenesis yaitu seksual dan aseksual. Seksual tergantung pada tempat tinggal mereka melalui fertilisasi. Telur dilindungi oleh epipium, sedangkan aseksual telur tidak dibuahi oleh jantan sidoris, hanya mereproduksi 2 telur, sedangkan non-sidoris bentuk clutch menyebabkan peningkatan pada bentuk tubuh. Ciri-ciri Cladocera. Yang pertama, bentuk kulit luar sebagai sebuah tutup yang berkelopak 2 dan menutup bagian tubuh namun tidak sampai ke bagian kepala. Yang kedua, memiliki 4-6 pasang lengan renang antena besar dan bercabang 2 sebagai alat untuk bergerak. Yang ketiga, cara berenang Cladocera tersendat-sendat. Yang keempat, terdapat sebuah mata majemuk pada kepala. Dan yang kelima, kebanyakan berukuran 0,1 sampai 1 mm. Keempat, ada Copepodha. Copepodha dapat dijumpai pada perairan tawar dan perairan laut. Reproduksi dan perkembangan Copepodha dioecious betina mempunyai sebuah atau sepasang ovarium dan sepasang seminal reseples. Copepodha jantan yang hidup bebas biasanya mempunyai sebuah testis dan membentuk spermatofora. Selanjutnya adalah ciri-ciri Copepodha. Yang pertama, tergolong sebagai udang renik yang biasanya ada yang menyerang tubuh ikan bagian ingsan dan luar. Yang kedua, bersifat filter feeder dan predator. Yang ketiga,
kebanyakan kelompok meroplankton. Yang keempat, warna umum berwarna keabu-abuan dan kecoklatan. Yang kelima, Copepoda jantan umumnya lebih kecil dibanding Copepoda betina. Yang keenam, tubuh bersegmen. Yang ketujuh, memiliki tubuh yang pendek dan silinder. Selanjutnya ada habitat zooplankton. Zooplankton adalah plankton yang bersifat hewani, sangat beraneka ragam dan terdiri dari bermacam-macam larva dan bentuk dewasa yang mewakili hampir seluruh filum hewan. Zooplankton dapat ditemui mulai dari perairan pantai, perairan estuaria, muara sungai, danau, laut dalam, sampai di perairan samudra dari wilayah perairan tropis hingga subtropis. Zooplankton dapat ditemukan pada semua kedalaman air karena mereka memiliki kemampuan bergerak meskipun sangat lemah, sehingga dapat membantu zooplankton untuk bergerak naik turun dipengaruhi oleh arus air. Walaupun beberapa zooplankton dapat melakukan gerakan berenang yang aktif yang membantu mempertahankan posisi vertikal, zooplankton secara keseluruhan tidak dapat melawan arus air. Dan yang terakhir ada manfaat zooplankton. Zooplankton memiliki peranan yang penting di perairan, terutama dalam rantai makanan. Organisme ini merupakan konsumen pertama yang berperan besar dalam menjembatani transfer energi dari produsen primer atau fitoplankton ke jasad hidup yang berada pada tropik level lebih tinggi atau golongan ikan dan udang. Selain itu, plankton termasuk zooplankton dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengetahui kualitas dan kesuburan suatu perairan yang sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Terdapat hubungan positif antara kelimpahan plankton dengan produktivitas perairan. Zooplankton berperan dalam kemantapan reproduktivitas perairan. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.